pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali dengan materi tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 5. Yang ada di LKS halaman 58 sampai dengan halaman 59. Materi pembelajaran 5 anak-anak, mari membaca. Bermain bola estafet. Baik anak-anak, di dalam gambar ini Benny dan teman-temannya sedang bermain bola estafet. Permainannya, caranya ini nanti pada anak yang memakai baju kuning ini melempar bola ke arah temannya yang berwarna atau yang di tengah yang memakai baju biru. Setelah itu kemudian yang memakai baju biru kemudian bolanya ini dilempar lagi ke arah yang berbaju merah dan seterusnya seperti itu. Misalnya dari baju merah kemudian dilempar ke arah baju biru, kemudian dari baju biru bolanya dilempar ke arah baju kuning. Kemudian lagi bolanya dilempar dari baju kuning kemudian ke arah yang memakai baju biru, kemudian dilempar lagi atau diestafetkan bolanya ke baju merah dan seterusnya seperti itu. Itu adalah cara bermain bola estafet. Selanjutnya pada gambar yang di sampingnya lagi, ini ada Isna dan teman-temannya sedang bermain bola atau gerakan melempar dan menangkap bola di air. Gerakan melempar dan menangkap bola ini itu ada 3 cara anak-anak. Yang pertama itu yaitu melempar dengan cara melambung. Melambung ini berarti lemparannya itu dimulai dari ayunan anak-anak, ayunan belakang atas kepala. Pertama itu bolanya dipegang, kemudian tangannya itu diayunkan ke belakang dari atas kepala. Setelah itu arahnya itu bolanya ke atas ya, kemudian dilemparkan seperti itu. Ibu ulangi lagi, lemparan melambung itu bolanya dipegang di tangan, kemudian tangannya itu diayunkan ke belakang kepala, yaitu di atas kepala ya anak-anak, di ayunan belakang atas kepala, kemudian dilemparkan ke atas. Itu merupakan lemparan melambung. Kemudian lemparan yang kedua yaitu lemparan mendatar anak-anak. Lemparan mendatar yaitu lemparan bolanya itu arahnya mendatar setinggi dada. Jadi anak-anak itu memegang bola setinggi dada di depan dada kalian, kemudian dilempar secara mendatar atau horizontal. Kemudian yang ketiga yaitu lemparan menyusur tanah. Lemparan menyusur tanah yaitu bolanya itu diayunkan ya, tetapi bukan mendatar, tetapi ke arah bawah. Diayunkannya itu ke arah bawah. Kalau tadi lemparan melambung itu kan dari atas kepala. Nah, kalau lemparan menyusur tanah itu diayunkannya itu dari arah bawah, seperti bermain bowling. Tahu ya anak-anak? Jadi lemparan itu ada 3 atau teknik melempar dan menangkap bola itu ada 3. Yang pertama yaitu lemparan melambung, kemudian yang kedua lemparan mendatar, dan yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Lakukan gerakan melempar dan menangkap bola di air. Lakukan permainan bola estafet. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri ya. Gerakan melempar dan menangkap bola tadi itu ada 3 cara. Kemudian juga ada permainan bola estafet. Ketika Isna bermain bola estafet dengan teman-temannya, Hana terjatuh. Kaki kirinya berdarah. Isna dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu.
Tampak pada gambar ini Isna dan temannya yaitu Hana sedang bermain bola estafet. Tetapi Hana ini terjatuh, kemudian Isna menolongnya. Tentu jika ada teman kalian, saudara kalian ataupun yang lainnya itu terjatuh ataupun yang lainnya itu kalian itu harus menolongnya. Tidak boleh membeda-bedakan ataupun malah menertawakannya. Itu tidak boleh ya anak-anak. Mari berkreasi. Berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan contoh tentang sikap yang baik jika ada teman yang jatuh dan juga sikap yang tidak baik jika ada teman yang jatuh. Temannya ini berbeda agama. Baik anak-anak, Ibu contohkan untuk sikap yang baik terlebih dahulu. Untuk yang pertama, sikap yang baik jika ada teman jatuh dan temannya ini berbeda agama. Yang pertama yaitu segera menolong teman yang jatuh tanpa membeda-bedakan agama yang dianut oleh teman. Jadi misalnya jika kalian mempunyai teman yang berbeda agama kemudian jatuh, kalian itu harus langsung menolongnya. Tidak boleh membeda-bedakan agama yang dianut oleh teman kalian. Kemudian yang kedua, membawa teman ke UKS agar segera mendapat perawatan tanpa membedakan agama teman. Jika temannya ini terjatuh di sekolah, berarti kalian harus menolongnya dan segera dibawa ke UKS. Selanjutnya, untuk sikap yang tidak baik, jika ada teman yang jatuh, ini temannya juga berbeda agama. Sikap yang tidak baik yang pertama yaitu tidak mau menolong dan mengejek teman yang jatuh karena merasa berbeda agama. Nah, ini sikap yang tidak baik anak-anak, tidak boleh kita contoh. Jika ada teman kalian yang jatuh, ini tidak boleh mengejek apalagi tidak mau menolongnya. Kemudian sikap yang tidak baik yang kedua yaitu berpura-pura tidak tahu ada teman yang jatuh karena merasa berbeda agama. Nah, ini juga tidak boleh anak-anak. Misalnya kalian melihat teman kalian yang jatuh, ini berpura-pura. Kalian ini pura-pura tidak melihatnya, padahal kalian melihatnya. Ini tidak boleh. Isna bersama teman-temannya membawa Hana ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Isna disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Hana segera diobati, kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Isna. Tampak pada gambar ini ada Isna yang sedang diobati oleh dokter kecil. Dokter kecilnya itu yang memakai baju berwarna putih anak-anak, kemudian didampingi oleh ibu guru di situ. Mari menulis. Buatlah kalimat perbincangan antara Isna dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Hana. Tentukan kata sapaan yang digunakan. Jelaskan alasannya. Baik anak-anak, pada LKS itu buatlah kalimat perbincangan antara Siti. Nah, Sitinya itu diganti Isna karena sesuai dengan cerita yang di atas itu namanya Isna, bukan Siti. Dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Hana. Nah, jatuhnya Hananya itu di dalam LKS itu tertera bukan Hana, tetapi Dayu. Nanti anak-anak coret nama Dayunya, kemudian diganti Hana sesuai dengan cerita yang ada di atasnya. Yang jatuh itu kan Hana. Tentukan kata sapaan yang digunakan, jelaskan alasannya. Baik anak-anak, di sini Ibu memberikan contoh kalimat perbincangan antara Isna dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Hana. Kemudian setelah kita membuat kalimat perbincangan, kemudian kita akan menentukan kata sapaan. Nanti anak-anak bisa sendiri untuk membuatnya, tidak harus sama dengan Ibu.
Di sini Isna yang memulai percakapannya, anak-anak. Selamat pagi, dokter. Kemudian dokter kecilnya ini menjawab, selamat pagi Isna, ada yang bisa saya bantu? Kemudian Isna berkata kembali, Hana baru saja jatuh di kolam, kakinya berdarah, tolong bantu dia, dokter. Kemudian dokter kecilnya menjawab kembali, baiklah Isna, saya akan periksa Hana terlebih dahulu. Kemudian Isna menjawab, terima kasih dokter. Dan dokter kecil pun menjawab sama-sama Isna. Kata sapaan yang digunakan adalah dokter dan Isna. Kata sapaan yang ada dokter dan Isnanya itu terdapat pada kalimat selamat pagi dokter. Nah, itu kata dokter ini merupakan kata sapaan. Kemudian Isna. Nah, nama Isna ini berasal dari kata atau kalimat selamat pagi Isna. Nah, Isnanya ini merupakan kata sapaannya anak-anak. Kemudian ada lagi, tolong bantu dia dokter. Nah, dokternya juga itu merupakan kata sapaan. Kemudian di bawahnya lagi ada baiklah Isna. Nah, itu Isna. Ini juga termasuk kata sapaan. Selanjutnya lagi yang di bawahnya yaitu ada terima kasih dokter. Nah, kata dokter itu juga termasuk kata sapaan. Dan yang terakhir ini ada kalimat sama-sama Isna. Isna juga merupakan kata sapaan. Jadi kata sapaan yang digunakan adalah dokter dan Isna. Misalnya ibu ganti namanya, selamat pagi Hana, berarti kata sapaannya yaitu Hana. Selamat pagi Aldi, berarti kata sapaannya yaitu Aldi. Baiklah Aldi, saya akan periksa Hana terlebih dahulu. Misalnya, berarti kata sapaannya yaitu Aldi. Terima kasih Siti. Nah, misalnya berarti kata sapaannya yaitu Siti. Paham ya anak-anak? Kata sapaan tersebut digunakan untuk menunjukkan sikap saling menghormati antara Isna dan dokter kecil. Jadi kata sapaan itu digunakan untuk menunjukkan sikap saling menghormati. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.